Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Bada Kehidupan. Oke, balik lagi bareng aku Fahmi yang akan menemani kalian saat mendengarkan siniar ini. Nah, kalian pada percaya kan kalau hidup itu saling membutuhkan? Atau bahasa yang sering kita dengarnya itu simbiosis mutualisme, yang dimana kita nggak bisa hidup masing-masing. Nah, kita semua pasti pernah menemukan orang yang menjadi teman kita, atau rekan kerja kita, pasangan kita, dan lain sebagainya. Ada yang bisa kita terima, ada juga yang nggak bisa kita terima. Atau mungkin ada yang kita suka, dan ada juga yang kita benci. Nah, pada episode kali ini, aku mau ngebahas tentang belajar dari orang yang kita benci. Kedengarannya paradoks kan? Tapi percaya deh, ada banyak hal berharga yang bisa kita petik, bahkan dari orang yang paling kita nggak sukai. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu nih, mengapa kita bisa membenci seseorang. Ada banyak faktor yang bisa kita ketahui. Pertama, mungkin karena perbedaan prinsip, persaingan, pengalaman yang buruk, atau bahkan karena vibes-nya yang gak cocok gitu. Apapun alasannya, penting untuk diingat bahwa membenci adalah emosi yang normal, asalkan ya gak berlarut-larut dan merugikan diri sendiri gitu. Kayak kan banyak banget nih, kayak kita sering membenci seseorang tapi berlarut-larut dan malah jadi ngerugiin diri sendiri. Nah, kayak aku nih dulu pengen cerita dari sisi pengalamanku. Ada beberapa yang memang menurut aku tuh banyak banget belajar dari orang yang aku benci gitu, atau aku nggak sukai. Dan salah satunya aku dulu aktif di organisasi, dan ya sama-sama kita ketahui lah ya, kalau di organisasi itu banyak banget kepala gitu, dan banyak banget kita ketemu sama orang. Terus dalam satu kondisi aku ketemu nih sama salah satu orang yang memang dulunya sering diceritain kalau dia itu kurang baik personanya. Nah, di sana aku udah mulai underestimate gitu ke orangnya, bahkan nggak percaya sama orang itu karena kata-katanya dari orang lain gitu, bahwa beliau itu suka banyak ngomong dan kurang aksinya, bahkan seringkali menyalahi aturan, dan pernah sampai playing victim gitu. Dan menurut pandanganku awal-awal ya memang kayak gitu. Nah, setelah bekerja beberapa kali sama beliau gitu, dari mulai kegiatan kegiatan kemanusiaan, mungkinnya kegiatan lain sebagainya, dan ya masih tetap sama aja dan gak ada yang berubah. Tapi lama-lama aku selalu merhatiin beliau, karena ya namanya juga kalau kita gak suka sama seseorang kan pasti kita bakal selalu merhatiin seseorang itu kan, bahkan ya sampai kita tahu gitu hidupnya kayak gimana, sampai dicerita-ceritain gitu. Nah, lama-kelamaan setelah aku merhatiin, kok anggota dia bisa kok pada betah ya sama dia gitu. Padahal aku aja yang bareng sama dia atau kerja bareng sama dia itu nggak bisa dan nggak betah dan nggak bisa gitu. Nah, di sana aku benar-benar mulai aku merhatiin terus, dan ya sesekali aku ajak ngobrol dia gitu. Ternyata banyak hal yang aku dapat dari dia gitu, entah baiknya ataupun buruknya gitu. Dan ternyata tidak semua orang yang kita benci itu buruk semuanya, dan ada baiknya. Nah, menurut pandanganku ada beberapa hal yang bisa aku dapat dari dia. Pertama, dari cara dia berinteraksi dengan anggotanya. Kan tadi di awal aku bilang bahwa dia tuh kayak seru-seruan aja gitu sama anggota-anggotanya, di anggota divisinya dan lain-lain. Dan ternyata ya menurut aku interaksi dia dengan anggotanya tuh mengasihkan gitu. Nggak ada gap year kok, nggak ada gap antar generasi, dan bahkan nggak ada nggak saling pandang bahwa dia tuh punya apa gitu. Nah, yang itu yang dimana itu masih menjadi kekurangan aku gitu. Yang berinteraksi dengan anggota itu masih kurang dan masih banyak hal lainnya. Nah,
Yang kedua tuh banyak banget rasa profesionalis dia saat orang lain banyak yang benci dia gitu. Meskipun banyak orang yang benci atau tidak suka dengan cara dia bekerja, tapi dia tetap profesional dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Meskipun ya kalau yang aku lihat gitu ya, kok jadi malah ngomongin ya nggak apa-apa. Yang aku lihat gitu ya, ya kerjanya masih bagus lah, tapi ya 70% lah bagus gitu, dan sisanya ya fine fine aja sebenarnya, nggak ada masalah, tapi dia tetap terlihat profesional meskipun dia tahu bahwa banyak orang yang nggak suka sama dia gitu, tapi dia tetap mengerjakan itu, dan mungkin itu karena rasa tanggung jawabnya terhadap suatu organisasi atau rasa tanggung jawabnya saat dia bekerja gitu. Nah yang terakhir tuh dia tuh nggak pernah lupa dengan etika bekerja ataupun bersosialisasi gitu. Dia tuh paham betul bagaimana caranya beretika bekerja, paham betul bagaimana caranya bersosialisasi gitu. Nah yang terakhir itu dia nggak lupa, dan ini sering banget aku lupa gitu ya. Terakhir tuh dia nggak pernah lupa untuk mengucapkan kata maaf jika salah, kata terima kasih telah ikut membantu ataupun memberi gitu ya, dan kata tolong untuk meminta tolong. Nah ini yang sering aku lupa, dan dia tuh gak pernah lupa gitu untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu. Contohnya kata maaf jika salah, dia sering banget salah tapi dia gak pernah lupa untuk mengatakan minta maaf, bahkan even dia pun gak salah gitu. Dan pada akhirnya aku sadar gitu bahwa ternyata ini loh yang dimaksud belajar dari mana saja gitu. Bahkan dari orang yang kita benci. Dari orang yang kita benci kita bisa banyak belajar, entah itu baiknya ataupun buruknya. Tapi nih, terkadang kita suka lupa buat saling menghargai satu sama lain gitu. Kita sukanya melihat sudut pandang yang jelek-jeleknya aja gitu. Gak pernah gitu kalau kita udah benci sama orang, kita melihat dari sudut pandang yang baik-baiknya, gak pernah tuh. Pasti yang jelek-jeleknya aja gitu. Udah. Padahal kan kita tuh banyak belajar juga dari mereka gitu. Kenapa sih kita harus menutupi diri gitu? Kenapa sih kita harus tidak mulai terbuka gitu dengan dia gitu? Dan kenapa ketika kita suka melihat orang yang kita benci dengan sebelah mata gitu? Kenapa sih kita kalau lihat orang yang kita benci tuh sebelah mata gitu? Ya kalau menurutku ya karena kita nggak mau terima kenyataan kalau dia lebih baik dari kita. Ya, kita kadang nggak mau kan terima kenyataan kalau dia tuh lebih baik dari kita, dan kita melihat dari sisi buruknya gitu kan. Padahal dia tuh berprestasi di luar atau berprestasi di mana, tapi kita nggak mau terima gitu. Harus kita aja gitu, harus kita yang punya prestasi, harus kita yang paling benar. Gitu. Nah, mulai dari sekarang kita harus mulai refleksi yuk gitu. Bukannya gue soal ngajak refleksi ya, cuman kayaknya ya kayak yang gue udah bener aja, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, kita juga harus belajar gitu dari sekarang gitu. Nah sekarang kita coba tanyakan nih pada diri kita sendiri, kenapa kita bisa benci sama orang lain gitu? Apakah karena kita takut tersaingi, ataukah karena orangnya toksik, atau orangnya nggak sesuai ekspektasi kita gitu? Padahal ya apa yang kita benci pada orang lain sebenarnya cerminan dari hal yang tidak kita sukai dalam diri sendiri. Misalnya, kita benci nih sama orang yang sombong. Mungkin kita sendiri yang takut terlihat rendah diri gitu. Kayak kita takut nih, gak suka nih sama orang sombong. Padahal kitanya yang suka jumawa atau sombong sendiri, atau takut terlihat rendah diri gitu. Pernah gak sih kita sadar kayak gitu? Ya mungkin iya, mungkin enggak gitu. Kadang juga kita selalu berpikir kita tuh si paling maha benar, kita yang si paling tahu, kita yang pernah mengalami karena kita sudah berpengalaman lebih dan lain-lain, dan kita jadi yang si paling maha benar. Padahal kan setiap situasi, setiap kondisi tuh pasti berbeda-beda, setiap zamannya, setiap waktunya gitu, nggak ada yang sama, dan kita selalu si paling maha benar gitu. Padahal nggak juga kan. Nah, disinilah kita juga harus berintrospeksi diri gitu. Kita juga harus mulai belajar gitu, menghargai perbedaan gitu. Karena ingat gitu, di dunia ini penuh dengan perbedaan. Bahkan dari satu rumpun kita pun
kita pasti memiliki perbedaan, entah itu dari keluarga gitu ya, yang dekat-dekat gitu kan, tetangga dan lain sebagainya, pasti ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, dengan kita berinteraksi sama orang yang kita benci ya, dengan kita berinteraksi sering dengan orang kita benci, sebenarnya yang gue pahami gitu, sebenarnya kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan belajar menghargai perbedaan tersebut gitu. Keluar dari zona nyamannya gimana ya? Kita keluar dari zona nyaman yang asalnya kita kurang terlihat profesional, mungkin jadi lebih profesional dan lain sebagainya gitu. Ya meskipun kita nggak harus selalu menyetujuinya ya dari keluar dari zona nyaman ataupun menghargai perbedaan tersebut gitu. Tapi dengan kita menghargai perbedaan gitu, kita juga jadi bisa mengenali sifat yang kita nggak inginkan gitu. Kayak tadi sifat sombong gitu, kita nggak mau ya. Nah mungkin dengan kita menghargai perbedaan, kita bisa mengenali sifat yang nggak kita inginkan tuh. Kita tuh jangan jadi orang yang sombong gitu. Nah terus kita juga lebih waspada lagi dan berusaha buat nggak niru-niru sifat-sifat tersebut, dan kita bisa tahu mana yang fake, mana yang benar-benar sama kita gitu. Dan inilah pembelajaran-pembelajaran yang berharga buat kita gitu. Bener gak sih gitu kalau kita itu bisa belajar dari orang yang kita benci, entah itu baiknya entah buruknya. Tapi menurutku dengan kita belajar dari orang yang kita benci, kita gak harus berteman dekat juga. Cukup untuk mengetahuinya dan belajar darinya serta bersikap profesional. Satu hal lagi, jangan ngomongin keburukan dia juga, karena itu gak baik. Cukup kamu aja yang tahu dan biarkan orang lain yang tahu sendiri. Bukan dikasih tahu sama kamu gitu. Karena itu benar-benar gak baik gitu. Meskipun ya dari sini kita belajar dari orang yang kita benci itu terdengar kontradiktif gitu. Sebenarnya kita bisa belajar banyak hal berharga dari orang yang kita benci, seperti yang tadi gitu ya. Dengan menyikapinya secara bijak gitu. Kita juga bisa mengubah energi negatif menjadi motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Ingat ya, kebencian yang dipendam bakalan ngerugiin diri sendiri. Jadi jangan terlalu benci sama orang lain gitu. Karena kita juga gak mau kan dibenci sama orang lain. Nah itu aja episode yang dibahas kali ini gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah bertahan. Salam hangat dari Balada Kehidupan.